Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Gue punya 5 film horor yang berasal dari negara yang biasanya bikin film drama baper dengan percintaannya. Dramanya aja mungkin sukses membuat penontonnya ikut hanyut dengan jalan cerita filmnya. Apakah film-film horornya juga sama, bisa membuat penontonnya takut sama nonton film-filmnya ataukah enggak? Dan dijamin film-film yang gue saranin kali ini masih fresh dan yang pasti seru. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang memberikan premis lemari sebagai pintu untuk pergi ke dimensi lain. Film ini berjudul The Close. Film ini berkisah tentang Sang-won dan anaknya yaitu Ina yang berpindah ke rumah baru mereka. Namun kejadian aneh muncul ketika rumah itu sering terdengar suara mengerikan dan setelah diselidiki berasal dari dalam sebuah lemari. Hingga suatu hari Ina menghilang tanpa jejak. Ketika itu muncul Kyung-hoon yang mengatakan bahwa hilangnya Ina memiliki hubungan dengan kisah mencengkam yang tersimpan di balik lemari itu. Film ini berjalan dengan alur yang cepat tanpa banyak basa-basi. Banyak kejadian mencengkam langsung terjadi pada menit-menit awal film yang berlangsung. Antusiasme penonton juga terus dimanjakan dengan kronologi cerita yang sangat rapi, namun tetap membuat penasaran. Suasana horor tetap terasa walaupun jumpscare sangat minim terjadi dalam film ini. Bahkan beberapa kali karakter hantu diperlihatkan secara eksplisit tanpa membuat penonton terkejut. Film The Close ini disutradarai oleh Kim Kwang Bin dan dibintangi oleh Ha Jung Woo, Kim Nam Gil, Haeyeol, Kim Si A, Shin Hyun Bin dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 Februari 2020 dan mendapat skor sebesar 5,7 di IMDb di vote lebih dari 1000 pengguna akun dengan di rated R. Film horor Korea terbaik yang kedua ini yaitu salah satu yang mengangkat cerita yang kurang lebih sama seperti Train to Busan, yakni wabah zombie di tengah kota. Film ini berjudul Alive. Film ini berkisah tentang sebuah wabah misterius yang menginfeksi seluruh kota Seoul secara cepat dan gak terkendali. Wabah tersebut mampu mengubah manusia menjadi zombie yang haus dan agresif pada manusia hidup yang ditemuinya. Di tengah kekacauan itu, dua orang yang bertetangga, Oh Jun Woo dan Kim Yo Bin, bersembunyi dan bertahan hidup di rumahnya masing-masing. Oh Jun Woo yang seorang gamer memanfaat teknologi untuk bertahan hidup di tengah kepungan zombie. Sedangkan Kim Yo Bin memilih cara tradisional dan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk membuatnya tetap hidup. Film Alive ini memberikan cerita yang sangat menghibur, terutama bagi kalian yang senang dengan film zombie seperti Zombieland. Film ini sangat minim tokoh, hanya menampilkan dua tokoh utama yaitu Oh Jun Woo dan Kim Yo Bin. Keduanya mampu memerankan karakternya masing-masing dengan sangat natural. Oh Jun Woo yang clueless, kadang penakut, kadang pemberani dan mageran, disajikan dengan sangat pas oleh Yoo Ah-hin. Begitu juga dengan karakter Kim Yo Bin yang kelihatannya lemes dan gak berdaya, tapi ternyata punya kemampuan survival yang lebih mumpuni dibandingkan dari Jun Woo. Pokoknya keduanya pas banget dengan karakternya masing-masing. Film Alive ini disutradarai oleh Cho Il-hyung dan dibintangi oleh Yoo Ah-hin, Park Shin-hye, Lee Hyun-wook, Jin So-yeon dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 24 Juni 2020 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb di vote lebih dari 25 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini diisi dengan film yang digadang-gadang beralur cerita mirip dengan salah satu film horor Jepang legendaris yaitu Sadako. Film ini berjudul Warning Do Not Play. Warning Do Not Play berkisah tentang Mi Jung, seorang sutradara film ambisius yang sudah mempersiapkan sebuah film horor selama kurang lebih 8 tahun terakhir. Namun suatu hari Mi Jung mendengar bahwa cerita mistis yang ingin diangkatnya ternyata film itu terlarang dan gak boleh dibawakan. Dalam penelusurannya dia bertemu dengan Jae Hyun, seorang sutradara film. Jae Hyun pun memperingatkan Mi Jung untuk melupakan saja ambisinya membuat film itu. Dan sayangnya Mi Jung mengabaikan mentah-mentah peringatan dari Jae Hyun. Obsesinya itu membawanya ke dalam kasus-kasus janggal yang sangat mengerikan.
Premis film Warning Do Not Play ini harus kita akui sangat menarik perhatian. Penonton diajak menelusuri kisah horor yang bertebaran dari mulut ke mulut. Seperti yang kita tahu, melonjaknya kisah KKN di desa penari di media sosial. Untuk urusan horornya, film ini cukup membuat penontonnya terkejut. Di dalam film horor ada film horor dan bisa dibilang itu horror caption. Sayangnya akhir film ini cukup tersesat dan membingungkan. Pemeran yang ikut andil di film ini juga sangat pas aktingnya, gak berlebihan apalagi lebay. Film Warning Do Not Play ini disutradarai oleh Kim Jin Won dan dibintangi oleh Seo Ye Ji, Jin Sun Kyu, Kim Bora, Cha Hyuk dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 15 Agustus 2019 dan mendapat skor sebesar 5,2 di IMDb Default lebih dari 516 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini adalah salah satu film Korea terbaru yang patut untuk ditonton dengan konsep cerita yang segar dan mengangkat hal yang dekat dengan kehidupan. Film ini berjudul The Divine Fury. Film ini berkisah tentang Yong-Hu yang memutuskan meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan setelah kehilangan ayahnya di usia muda dalam kecelakaan yang mengerikan. Tumbuh dewasa, Yong-Hu pun memilih untuk berprofesi sebagai petarung seni bela diri yang handal. Namun kehidupannya tiba-tiba berubah ketika muncul luka misterius di telapak tangannya. Dia pun datang dan meminta bantuan pada seorang pendeta yaitu Pastor An. Bersama Pastor An, Yong-Hu pun berjuang bebas dari luka menyakitkan di tangannya itu. Yong-Hu harus dihadapkan dengan sebuah pertempuran berbahaya melawan kekuatan jahat supranatural yang sama sekali yang gak pernah diduganya. Nah, yang terasa istimewa dari The Divine Fury adalah menampilkan gabungan action, thriller, dan horor dalam balutan yang lebih manis. Memang ada beberapa adegan yang menegangkan dan berdarah-darah, namun gak terlalu gore seperti kebanyakan film-film yang mungkin aja mengusung formula dengan konsep yang sama. Jadi buat kalian yang suka dengan genre thriller, action, dan horor, film ini wajib banget masuk di list tontonan kalian. Oke? Film The Divine Fury ini disutradarai oleh Kim Jo Hwan dan dibintangi oleh Park Seo Joon, An Sung Ki, Choi Woo Sik, Park Ji Hyun, Jung Ji Hoon dan masih banyak yang lainnya. Film ini berdana pada 31 Juli 2019 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb Default lebih dari 2000 pengguna akun dengan di rated R. Film terakhir ini diisi dengan film yang sengaja gua siapin buat kalian yang menyukai ketegangan dan cerita-cerita urban legend. Film ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini bercerita tentang anak-anak muda yang suka berpetualang melihat dunia gaib. Mereka merekam petualangan tersebut bahkan mengajak makhluk-makhluk dunia lain untuk berkomunikasi. Kali ini mereka memilih bertualang menuju Gonjiam, sebuah bangunan tua yang dahulunya merupakan rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini unik karena banyaknya pasien yang mati karena disiksa oleh petugas medis di sana. Sejak itulah Gonjiam menjadi urban legend tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan. Selain Beom Sik Jeong yang memiliki ide baru dalam mengerahkan sebuah film horor, adegan jumpscare yang dibangun pun tidaklah seperti film horor biasanya. Kalau film lain mungkin menggunakan musik scoring yang membuat detak jantung kalian berdegup kencang. Maka nggak dengan film Gonjiam ini. Sejak awal film kalian sudah terasa seperti mengikuti 5 anak muda yang gila dengan cerita-cerita yang sangat mistis. Kondisi gedung Gonjiam sendiri memang benar-benar sunyi dan jika angin bertiup maka itulah gambaran kenyataan yang ditawarkan oleh film ini kepada penontonnya. Film Gonjiam Haunted Asylum ini disutradarai oleh Jung Bum Sik dan dibintangi oleh Wi Ha Jun, Park Ji Hyun, Oh Ha Yoon, Moon Ye Won, Park Sung Hoon dan masih banyak yang lainnya. Film ini berdana pada 28 Maret 2018 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb Default lebih dari 5.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor yang berasal dari Korea yang terkenal dengan drama percintaannya. Oke, buat kalian yang mau mendapatkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.